Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Guritno dalam Bincang Tanah Yapena TV. Kali ini topik yang berbeda akan kita angkat, yaitu terkait cara melindungi hak atas tanah. Kasus ini menarik karena selain ada pagar laut dan mungkin masyarakat juga pengen seperti apa sih solusinya ketika dia menghadapi masalah-masalah pertanahan, ketika dia menghadapi dengan yang disebut mafia tanah ya. Masuk juga ke peradilan, juga ke administrasi pertanahan, ke lembaga pertanahan dan sebagainya. Nah, ini membongkar modus operandi ini penting supaya masyarakat juga teredukasi untuk melindungi hak-haknya, terutama hak atas tanah. Sudah hadir bersama saya dalam Yapena TV. Saya hadir di studio Yapena TV, tidak asing lagi Dr. Ronsen Mangaratua Pasaribu SH MM. Beliau itu 36 tahun ya, di BPN ya, di lembaga BPN. Kemudian dia pernah menjadi pejabat kepala kantor pertanahan di Lumajang, kemudian Sidoarjo, kemudian Kota Medan, kemudian Jakarta Pusat. Nah, selain jabatan-jabatan itu, dia juga pernah menjadi direktur konflik BPN RI, kemudian kepala kantor wilayah BPN di Provinsi Riau, kemudian terakhir ya mungkin direktur Land Reform Kementerian ATR BPN. Langsung aja mulai dengan Pak Ronsen ya. Berbicara tentang sertifikat, ada hal yang harus kita ketahui, bahwa sertifikat itu ada minimal 3 aspek, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah aspek yuridis, ya, aspek fisik dan administrasi, ya 3 ini. Yuridis ini kaitannya dengan bukti-bukti hak atas tanah, ya kan? Apa yang disebut alas hak itu. Setiap wilayah itu berbeda-beda namanya, tapi pada dasarnya kita lihat kesejarahan daripada tanah itu mulai Belanda sampai UPA, ada bekas egendom ya, kemudian ada peralihan seperti akte sertifikat jual beli ya, atau di luar itu bisa secara lisan juga bisa Pak, asal memenuhi ajas-ajas kepatutan dalam hukum perdata ya. Kemudian apa yang disebut dengan tanah adat ya. Ini tadi kan cara-cara hukum barat lah ya. Kemudian adat ini juga menjadi bukti ya di dalam penerbitan sertifikat. Itu diatur dengan PP 24 ya, pendaftaran tanah-tanah adat. Nah, secara adat namanya juga adat Pak ya, bisa tidak tertulis ya. Ada yang sudah tertulis seperti beberapa di Jawa, ada namanya Girik itu Pak ya. Di Jawa Yasan ya, di Jakarta Girik gitu. Kemudian di Sumatera sebagian besar tanah adat tapi tidak ada buktinya ya. Jadi ada yang sudah didaftarkan, ada yang belum didaftarkan. Nah, inilah semua sebetulnya diakui oleh BPN asal satu syarat, beritikat baik. Beritikat baik. Hal kedua yang saya mau sampaikan administrasi, yaitu masalah subjek haknya, orangnya. Ya. Orangnya ini tentunya diatur dalam UPA bahwa harus hak milik warga negara Indonesia. Ya. HGB itu adalah warga negara badan hukum diberikan HGB. Kemudian hukum publik, pemerintah diberikan hak pakai ya kan? Dan yang lain sebagainya. Itu aspek. Kemudian aspek kedua yang tidak terpisah setelah ada yuridis, ada fisik Pak ya. Fisik itu sebetulnya adalah existing ya. Bagaimana kalau bicara tentang tanah itu hasil ukurnya bagaimana, segi 4 kah, segitiga kah atau bundel ya. Ini fisik. Sudah menjadi ketentuan bahwa yang berwenang untuk mengukur tanah itu adalah Badan Pertanahan Nasional secara legal ya Pak ya. Boleh banyak yang ahli tapi tidak boleh. Cuma catatannya sekarang karena PTSL itu sangat tinggi, maka diintroduksilah satu tenaga ukur pihak ketiga. Ya. Sekali. Ini nanti menarik ini kita bahas ya. Ya, survei berlisensi. Ya, kantor jasa survei berlisensi ya. Baru aspek ketiga dari sertifikat adalah administrasi.
Ya. Administrasi itu adalah dokumen-dokumen pendukung, Pak. Ya, misalnya mengenai bukti diri seseorang, ya, KTP, KSK. Kenapa itu penting? Penting karena di UPA harus warga negara Indonesia. Ya. Lalu kemudian nanti kita lihat bahwa hak milik itu apa kriterianya, ya kan? Kalau HGB itu apa kriterianya? Jadi 3 hal inilah, Pak, yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kalau ada yang menyimpang, mulailah nanti ada persoalan itu